Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau beribadah kembali. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, apakah tindakan raja setelah mengetahui dan menghukum kejahatan Haman? Yang kedua, kepada siapakah cincin meterai raja diberikan? Yang ketiga, apakah permintaan Ester berikutnya? Jawab ya nanti setelah kita mendengarkan cerita. Nah anak-anak, yuk kita baca bersama-sama kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah anak-anak, kitab Galatia ditulis oleh Paulus mengingatkan kepada kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa. Kita sudah bebas dari dosa, maka gunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk melayani satu dengan yang lain. Nah anak-anak, masih ingatkah kisah minggu kemarin bahwa Ratu Ester ketika menyampaikan permintaannya kepada raja adalah supaya menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkan bangsanya. Karena ada seorang yang melakukan kejahatan untuk membinasakan Ratu Ester dengan bangsanya. Siapa dia? Betul, dia adalah Haman. Maka tidak heran raja begitu marah dan akhirnya raja melihat bahwa sepertinya Ratu Ester akan diterkam oleh Haman. Padahal Haman sedang memohon-mohon. Tapi dari kejauhan terlihat Ratu Ester akan diterkam oleh Haman. Maka raja menangkap dan menghukum Haman. Dan hukuman yang diberikan kepada Haman adalah tempat di mana dia sudah menyediakan tempat penghukuman bagi Mordekai. Nah anak-anak, Haman dihukum. Dan Ester merasa bersyukur dan berterima kasih kepada raja. Raja katakan, hai Ratu Ester, seluruh kekayaan Haman akan menjadi milikmu. Saya berikan kepada kamu. Wah anak-anak, betapa senangnya Ratu Ester ya. Raja sudah menggagalkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Dan tidak lama kemudian Mordekai masuk dalam istana. Maka Ratu Ester mulai memperkenalkan Mordekai kepada raja. Tuanku raja, inilah Mordekai sebagai wali, sebagai pengganti orang tua saya. Dia yang merawat saya dari kecil sampai sekarang sudah besar. Nah anak-anak, raja mulai tahu bahwa ternyata Mordekai adalah orang tua yang pernah mengasuh Ratu Ester. Lalu Ratu Ester berkata, Tuanku Raja, bolehkah satu kali lagi saya minta memohon kepadamu? Oh ya? Nah, Raja langsung mengulurkan tongkatnya dan silahkan. Apa yang kau minta Ratuku? Dia katakan, Tuanku Raja, kalau Tuanku berkenan, biarlah Tuanku membatalkan peraturan yang diberikan oleh Haman dengan stempel raja, yaitu pembinasaan orang Yahudi pada bulan Adar. Perintah itu supaya dibatalkan. Oh, kalau itu maumu, silakan. Inilah cincin yang diambil dari Haman oleh raja dan diberikan kepada Mordekai. Cincin stempel raja. Katakan Mordekai, silakan kau membuat peraturan itu dengan membatalkan pembinasaan bangsa Yahudi. Anak-anak, cincin itu diterima. Dan malam itu juga mulailah Ester bersama Mordekai untuk menuliskan, memberitakan kepada seluruh negeri supaya
kebinasaan itu dibatalkan. Nah, anak-anak, bukan hanya itu saja, tetapi Ratu Ester menetapkan pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar disebut Hari Raya Purim. Dan mereka boleh bersyukur dan bersuka cita. Nah, anak-anak, malam itu juga Mordekai menulis dan memberikan stempel raja. Dan keesokan harinya mulailah dibagikan kepada orang-orang supaya mengirimkan ke seluruh wilayah dari kerajaan Ahasveros. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, maka semua pejabat membaca, semua pejabat memberitakan bahwa apa yang pernah diberitakan pembinasaan itu semua dibatalkan. Dan semua orang Yahudi bersuka cita, bersyukur karena Tuhan sudah mendengar doa mereka. Nah, anak-anak, maka seperti yang diperintahkan oleh Ester, tanggal 14 dan 15 bulan Adar, maka dirayakanlah hari raya yang bersyukur karena harusnya mereka dibinasakan, tetapi sekarang mereka dibebaskan oleh karena kuasa Tuhan, dan disebut Hari Raya Purim. Nah, anak-anak, Ratu Ester juga mempercayakan kekayaan Haman itu untuk dikelola oleh Mordekai. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Mordekai sejak saat itu diberikan pangkat, dinaikkan pangkatnya oleh raja dan menjadi orang kepercayaannya raja. Nah, anak-anak, kebebasan yang diberikan kepada bangsa Yahudi, mereka harus menggunakannya untuk melayani seorang dengan yang lain. Mereka belajar berbagi, memberikan belas kasihan kepada yang lain. Dan itulah yang disarankan oleh Mordekai kepada seluruh bangsa Yahudi. Artinya, setelah kita dimerdekakan, maka gunakan kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan bukan untuk melakukan keegoisan kita, bukan untuk kemarahan kita atau dosa-dosa yang lain, tapi biarlah kita mau peduli satu dengan yang lain. Nyam. Aduh, enak bener nih cilok. Kok makan apa lagi tuh? Dari tadi makan melulu. Ini Bagi dong. aku makan cilok. Enak banget. Bagi dong kok. Aku mau. Tuh, udah habis tahu. Tuh, lihat tuh, udah habis. Ya, Koko sengaja dihabisin. Emang udah habis. Koko mah sengaja. Nah, tuh. Kok masih banyak makanan sih? Iya. Dari mana aja? Ini makanya kamu harus sekolah yang pinter kayak aku. Aku kan ranking 1. Jadi aku dapat hadiah bonus dari papa. Loh, emang dapat berapa dari si papa? Aku dapat cepeceng 100.000. Kok Ya. bagi dong Oreo-nya. Enggak, ini punya aku. Ih, si Koko mah pelit. Koko pelit. Biarin. Punya makanan banyak, tapi aku nggak dibagi. Enggak. Koko pelit. Ada apa ini? Itu. Alah, kenapa Pak. kamu menangis? Itu si Koko punya makanan, tapi aku nggak dibagi-bagi. Pelit. Oh, ini semua kamu punya kok. Ini kan aku punya, Pak. Aku mau ngasih atau tidak, terserah aku. Ya, Pak. Aku kan beli pakai uang yang papa kasih itu. Gini kok, papa beri kamu uang, ke kamu itu boleh kamu gunakan sesukamu dengan bebas, tapi lebih bijaksana
kalau sebagian Koko tabung. Kalau buat beli makanan, baiknya kamu berbagi pada yang lain sehingga kamu menjadi berkat. Seperti firman Tuhan bilang kan, gunakan kebebasan untuk melayani Tuhan. Oh, gitu ya Pak. Ya, nih buat kamu lah. Nggak mau. Aku Kenapa? maunya Oreo. Dikasih malah milih. Biarin. Dan inilah evaluasinya. Silahkan menjawab, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kebebasan kami dari dosa. Dan biarlah Tuhan tolong kami boleh mengisi hidup kami dengan hidup yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.